لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن dari rumah itu tadi di sini tak simpen.
Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi pulang sendiri ya. wabarakatuh. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulullah. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu acara inti. Bu, masih semangat? Oke, kita buktikan dulu semangatnya ya, khawatir ngantuk. Apa kabar ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, semangat, cekatan, banyak teman, colek kanan, colek kiri, bahagia bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Ilmu sejati bukan hanya teori, tapi pengalaman yang dihidupkan. Dan saat ini hadir sosok yang sudah menorehkan perjalanan karya yang akan membuka wawasan kita. Bunga mawar, bunga melati, warnanya indah, sangat berseri. Tibalah kita di acara inti. Mari kita sambut narasumber yang penuh dengan edukasi. Dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Wawan Wahyudin MPD, kami silakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh Bu ya? Boleh. Tolong di musik ini drama ini ya, buat acara resmi. Oke ya, lagunya insya Allah paling tidak menyentuh hati saya. Mudah-mudahan hati kita semua yang hadir di sini. Silakan Bu menyelesaikan ya Bu ya. Ya Nabi salam alaika. Syamsun anta
ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain Allah ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Lebih cepat lagi tepuk tangannya. Makin sering tepuk tangan, semakin hilang kolesterol. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummati ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh, sesepuh hadir alhamdulillah. Orang tua kita yang duduk di dewan baik di provinsi maupun di kabupaten, Pak Yulianto, terima kasih Pak Ketua DKM, Pak Abu, nuhun pisan, Pak RW, dan juga Pak Mansuri yang di provinsi, serta Ibu Puji, Ketua Majelis Taklim, bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu yang mencintai saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa diserius-serius, pada puana serius-serius ya. Pokoknya kita syukuri sekarang ini sehat. Sekarang ini kita semua sehat. Sekarang kita damai. Sekarang kita jauhkan dari kerusuhan. Sekarang kita bersatu. Sekarang kita bersama-sama membangun negeri. Jauhkan dari permusuhan. Jauhkan dari hoaks. Dan jauhkan dari kebencian. Subhanallah walhamdulillah. Allah 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 Now not to groups here, the girls and the boys, okay? I would like to try the voice of the boy. Saya pengen nyoba suara laki-laki ya. Aja gawe anak bae. Kompon selawatan memeleh hoy. Ya Allah. Ibu-ibu menang debit ya. Diam dulu. Kita coba bapak-bapak. Aja Pak. Weh, rabi mata lu papat bareng. Siji loro telu. Ya Nabi. Ya Habib Tupan. Wah, langsung kita buka juara. Juara pertama ibu-ibu. Luar biasa. Yang gede tuh Pak Ketua DKM sing ngerepekakan ibu sing marhabanan rameannya biasanya ibu, sing yasinan sholawatan biasanya ibu, sing ngerepekakan juta juga ibu. Naudhu Subhanallah walhamdulillah Allah 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 udah nggak usah muluk-muluk, pokoknya pulang peringatan Maulid Nabi ini banyak dikir aja udah. Aduh, aja nyebar-nyebar hoak ya
wajar rusuh-rusuh wis lah. Aduh, gerunya ning negaranya, gerunya ning TNI, gerunya ning masyarakat, gerunya ning Polri, gerunya ning situasi. Wis pokoknya mah kita manfaatkan Maulid Nabi ini untuk semangat menjaga persatuan dan kesatuan. Intip. Coba berisi. Waduh, saya terima kasih ke pemerintah, terima kasih TNI Polri, cepat diatasi. Kalau enggak, lebih banyak lagi yang kurang. Jadikanlah momentum Maulid ini untuk perbaikan akhlak kita masing-masing. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, dosa saya juga banyak. Lebih baik tobat, lebih baik sadari diri, lebih baik muhasabah. Salah satunya itu dengan perbanyak tadi. Kenapa? Kalimatani khofifatani indal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang sangat memberatkan timbangan. Dicintai oleh yang Maha Rahman. Apa itu? Itu kan dibacanya subhanallah, alhamdulillah, Allah Allah, Allah. Kemarin itu sampai terjadi kerusuhan, kata Kiai Judin MZ, ini gara-gara 3 penyakit. Pertama, kurang rapi. Ya masa rumah Sahridin dijebol satu ini. Kurang rapi. Ya. Yang kedua, kutil, kurang teliti. Yang ketiga, kudis, kurang disiplin. Kita akui saja setiap kita ya. Penyebabnya apa? Kuman, kurang iman. Betul apa betul? Peringatan Maulid Nabi ini untuk mengatasi problem-problem yang membuat rusuh itu. Dengan demikian kita balik dari marah-marah menjadi ramah-ramah, karena akhlak Nabi besar Muhammad itu akhlaknya sangat luar biasa, ramah dan rahmatan lil. Kalau sudah rahmatan lil alamin, jangan merusak. Boleh marah, boleh jengkel, boleh, tapi aja dirusak juga sarana-sarana umum, janganlah. Ibarat dalam rumah ada tikus lah, tikusnya aja yang dikejar aja, umumnya diobong. Kan akhirnya kembali lagi yang rugi siapa? Kita juga. Karena itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan, berpacu dalam ting batin. Melodi mah begini nih. Berpacu mencari ridho ilahi. Kita doakan Bapak Presiden kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Kita doakan para menterinya, para dirjennya, para sekjennya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, anggota dewannya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, kepala desanya, warganya semua diberikan kekuatan Allah. Al-Fatihah. Stabilitas itu modal utama kemajuan bangsa. Sekali lagi, stabilitas itu modal utama kemajuan suatu bangsa. Sedangkan jangankan di lurahnya bingung, anggota dewan bingung, ketua DKM bingung. Betul apa betul? Jangan nambah kebingungan.
Lebih baik kita beginilah, silaturahim, senyum, berbagi, gak punya sumbangan paling tidak dengan kata-kata ya Allah. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Insya Allah hidup ini damai. Betul apa betul? Pergi ke Surabaya naik pesawat, di bandara jumpa calon haji. Silaturahim kita harus semakin diperkuat agar kita peroleh ridho ilahi. Tepuk tangan deh, lebih cepat tepuk tangan. Orang makanan pada turu. Sebab ini ceramah jam-jam rawan. Oh jangan. Jadi sekali lagi, mari kita syukuri. Yang cara mensyukurinya jaga persatuan dan kesatuan. Masya Allah, saya haru melihat jamaah ini kayak ingat Arafah. Masya Allah, saya doakan semoga semua kepanggil haji dan umrah. Semoga dimurahkan rezekinya. Semoga dijauhkan dari mara bahayanya. Dan yang penting semoga semua husnul khatimah. Saya ucap terima kasih kepada seluruh masyarakat Banten khususnya Ciruas. Saya Al-Fakir Wawan Wahyudin sudah lengser dari rektor UIN Sultan Maulana Saduddin Banten. Yang salah satu teman saya ada rumahnya di sini, almarhum Bapak Dr. Sobri. Jadi saya sudah nggak menjabat tadi, alhamdulillah. Dari menjabat ke merakyat, sekarang bergabung lagi dengan masyarakat dalam badan sehat. Alhamdulillah. Udah doane, ya Allah, mudah-mudahan kulege husnul khatimah. Jadi sudah sarah terima ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena banyak juga kan anak bapak ibu yang kuliahnya di UIN. Jadi saya sudah tidak menjabat lagi, kembali ke masyarakat, berpacu bersama mengayun langkah menuju sakinah, mawaddah, warahmah, wan nikmah, disingkat samawawan. Ya, doa pernikahan samawa aja, sakinah, mawaddah, warahmah, wan nikmah. Jadi disingkat sama wow. Kebenaran aran kudu wawandir sobat dikit ya. Jadi intinya dengan peringatan Maulid ini kita bersyukur itu dulu ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hati kita ingin terus mencintai negaranya, ingin mencintai wilayahnya, ingin menghormati siapapun kiri kanannya, walaupun beda agama, walaupun beda usaha, walaupun beda jenis dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah ciri orang yang bertakwa. Do you understand? Langsung kita bahasa Inggris kabeh. Do you understand? Luar biasa. Alhamdulillah. Kadang-kadang seseorang umat Islam Indonesia ini barang naik haji dikira bisa bahasa Arab, barang nyasar ditanya min aina anta, minal jinnati wan nar. Banyak nyasar. Wong nggak ngerti Arab. Tapi sekali lagi, insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di peringatan ini, insya Allah terus meningkatkan syukurnya. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan momentum Maulid Nabi ini mengajak kita untuk bersolawat. Hakikatnya ketika peringatan Nabi itu ada loh hadir. Bahkan setiap sholat Nabi kita di assalamu alaika ayyuhan nabi. Artinya Nabi itu ada secara hakiki. Maka itu ketika kita mengadakan begini ini, mari kita manfaatkan untuk apa? Untuk ingat firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Salatullah salamullah ala
bersaing sama gendang ini kan. Udah apa ya? Saya ini orang nggak punya, lagi kuliah dulu di Cirebon. Ada sampai tahun 84 lulus. Kuliah saya di Kanada. Saya bagian gendang. Gendang gadul. Pas pindah TRM targetnya ada gendang. Kenangannya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu, mari kita lanjutkan sholatullah Allah 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 sholatullah Allah Allah tawassalna bibis idilillah ilahi salimil bina saya lihat ini, weh, ini fotonya lagi jadi rektor ya. Aduh, bisa jadi deleng sarung bir. Praktis nggak sarung, mas, sirkulasi udara lancar. Ruwet nggak itu sebenarnya mah. Nah karena panitia jalur, sepodo lah pilih foto lu orang wih, kayak menteri dalam negeri bah. Serpa barang kayak itu mah bohongan ya. Sing aslinya makin ke gak sarung. Meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam rumah tangga, masyarakat, dan bernegara. Kalau dalam rumah tangga, pertama, mari pulang dari sini nauwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Rumah Bapak Ibu itu hiasi dengan dua kegiatan. Kalau ingin meneladani akhlak. Apa kegiatannya? Bisalah wa tilawatil Quran. Salat dan baca Quran. Salat di situ salat dalam arti gerakan, ya. Muqtatahatun bitakbir wa muqtatahatun bitaslim. Kemudian yang kedua perbanyak salat juga di rumah. Jangan imam di rumah je pagi jaipongan. Tahun pulus tahun. Siang hari, masya Allah, malah dangdutan, basah. Hati ini petelat. Rumah kita usahakan terdengar bacaan Al-Quran, terdengar alunan ayat baik dari anak, dari ibu sendiri, dari baik suaminya atau berjamaah atau minimal kaset dah. Gak apa-apa. Alhamdulillah rumah saya rame dengan ya lumayan lah ngaji prosesi kita apa an ini ara bapak nira daripada isinya hoang dah ini rumah ini tinggal ya. Nah jadi sebesar malih itu. Kalau yang kedua usahakan di rumah itu ya suami dengan istrinya saling menghargai gitu kan, kemudian bicaranya komunikatif santun, itu yang di rumah tangga itu
Itu yang singkat-singkat aja lah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya begini nih ibu-ibu rapi nih. Antum mati saling nutup aurat anak di rumah, masya Allah. Roxy Enmah lekton kayak karton ini buat nah itu rapinya begini nih, tarik ke rumah itu kalau kita ingin menerapkan ini ya. Orang yang paling merugi itu seumur hidupnya belum pernah ditutup aurat, sekali ditutup dikafani. Ya Allah, dah sebenarnya dikafani ya ini kan masya Allah, ini ayu-ayu, ini gadis-gadis masya Allah, angkatan 66 ada. Alhamdulillah. Artinya air dirapihkan mah senajan sampun dua kayak beda baik ya Bu ya. Nah karena itu mari betul ini saya setuju dengan tema ini, di rumah tangga memang harus diperkuat. Kemudian yang lebih penting bagaimana semangat Siti Hajar ditiru di rumah, lari-lari olahraga tapi sambil dikir robikir wakamu watakam watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul. Kemudian kader anak-anak kita supaya mencintai agamanya ya, sebagaimana Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, ya Allah, bapaknya Ibrahim, kemudian lahir punya anak bernama Ismail. Ini semua adalah berkah kerja keras. Nah bapak ibu pun sama, tolong didik anak-anak milenial sekarang ini dengan kekuatan agama. Sebab sekarang ini banyak kejadian es lilin, es pato, dorong kawin, es metan. Eser cendol dari kalapaan, gundar cendol bapaan. Ya, betul apa betul? Mari kita jaga dan doktrin anak-anak. Kalau Anda hamil, hamillah yang terhormat. Pray to your God Allah. This is for young generation for the next time. Do you understand? Setiap kita tegar gitu ya. Wajah ini mas selingkuh lah sekarang ruwet. Waduh. Aja lah selangkah selingkuh ruwet. Karena apa? Kekuatan bermasyarakat bernegara ada di sini, ada di rumah. Ya kan? Kalau rumah tangga di komplek Ciruas ini damai, kemudian rukun aman, akan berpengaruh kepada kekuatan masyarakat yang lebih luas. Bahkan akan berpengaruh kepada keberadaan negara yang kuat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang hafal ayat Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak Nabi? Ayo silakan Bu, katakan. Pakai mic-nya ya Bu, sebutkan namanya Bu ya. Ini anak gadis enggak gitu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faman kana yarjullaha liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ya langsung hadiahnya ya. Ayo serius tekonek aja gaul picis gitu-gitu ya. Ayo serius. Nih. Serius ya. Sing arana milik masing putih saon. Siapa namanya Bu? Zumarni. Punya anak gadis Bu? Oh belum. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Inilah yang saya inginkan. Ada keberanian ibu-ibu ya. Terus yang nggak kebagian ini jangan kecil hati. Maksud saya apa? Aduh saya hadir tapi saya malu nggak bisa ngaji. Nanti aja belajar terus. Oh, ada yang kesinggung gara-gara ceramah saya. Ada udah ompong. Aduh saya ingin ngaji lah Pak Ustadz, saya kesinggung. Lah habis ompong ganti kan diajar. Ayo baca shot ya Iwan.
shot dari ngot. God, dari God maka song lakautun ya. God. Coba sambung. Shot God. Ngot. Tapi jangan kesinggung, ini mah hanya ya nyelentik bahwa kita ini tetap harus semangat belajar mengaji. Seusia ibu aja masih bisa. Artinya apa? Nggak ada alasan yang lain. Betul? Semangat terus. Saya betah di Banten, saya tinggal di Banten, asli dari Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Di Banten itu luar biasa. Karena apa? Rata-rata itu yang caleg aja orang Banten mau bisa ngaji. Tapi malah Ustaz Waumar, mantap. Masih rumbai suara Ustaz, Masya Allah. Hebat Banten, coba. Saya kan aktif di LPTK. Kalau MTK itu canet-canet ngelehakan kulit-kulit kabel. Makanya ibu-ibu sih melotot ya. Belajar, ayo bapak sih melotot aja melotot ya. Waduh, mari kita pelotot ini belajar Al-Quran untuk meraih kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di dunia. Kita bisa ngomong-ngomong dunia penting karena kita lagi di dunia. Dunia itu sifatnya apa? Kata Al-Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setelah doang. Sementara jadi rektor, jadi dewan lah, paling banter 34 menit untuk ujungnya mah lelah dewek, dibilas waktu. Karena Allah sudah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Sementara nanti di akhirat mah, ya Allah, khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Karena itu walaupun hidup di dunia singkat, jangan buang waktu untuk cari bekal. Ya, untuk cari apa? Bekal ini saya coba sampaikan melalui ceramah, walaupun masih jauh dari hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tadi ngobrol Pak Ketua DKM, ada berapa masjid di komplek ini? Ada kurang lebih 5, ya kan? Kalau dengan musola ada berapa? 23. Saya usul untuk membumikan acara ini, dan saya lagi terus kolaborasi mengajak ke berbagai pihak. Seluruh ketua DKM-nya diundang. Ya. Setelah diundang, buat kesepakatan membuat semacam apa itu baitul mal atau apal. Kalau ada 20 masjid, kotak amal minggu pertama aja tarik 5.000 aja, taruh di satu bank, ya. Untuk apa? Menolong bagi keluarganya yang nggak punya beras, untuk mengkader imam di sebuah masjid yang nggak ada imamnya, ya itu. Kalau ngandelin APBD aja, prosedurnya, percayakanlah itu mah ke anggota dewan. Ini mah kekuatan kita aja lah. Saya kadang-kadang salut kepada orang Baduy itu nggak punya bulog tapi beras bisa bertahan 30 tahun. Di kita bulognya habis sama yang berdasi aja, pertoah doang. Dioplos tadi, wadok segala itu naudhu. Mari kita buat kekuatan dari dasar. Kalau 23 masjid 100.000 per 1 bulan, kan sudah berapa itu? Ya, sehingga kegiatan syiar Islam ini bisa ditopang. Wah, masjid di blok sana ternyata perlu bantuan, ya keluarkan dari itu. Saya kira ini bagus sekali gotong royong ini. Tahu bukan duit pribadi, hanya dibuat dulu kepengurusannya, kepanitiaan. Membuka di tiap Jumat, setiap Jumat, ya. Halo. Jadi kalau ada masjid 23 kali 100 ribuan, kita sebulan sekali aja dulu dicuci coba. Oke, insya Allah ini bisa membantu. Ya, saya pernah melepas anak SMA 2 umroh. Itu gara-gara canceling aja.
seikhlasnya seberapanya. Kemudian bagi anaknya yang rajin ke masjid, orang nggak punya, bisa diumrohkan oleh enslang. Dan saya lagi beri banyak masukan juga ke badan amil zakat, ya, untuk supaya tidak hanya ngandelin pajak, pajak lagi ribet baik. Jadi mudah-mudahan ini dengan gerakan umat dan kesadaran umat kita bisa bangkit untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kalau tadi rumah tangga, sekarang ke masyarakat ini ya, saya nguraikan ini masyarakat dan bernegara. Masyarakat ini biasanya diikat di simbol di sebuah pertemuan yang yang disebut apa tuh belakang kita? Mas. Kalau kita betul-betul ingin memperingati akhlak Rasulullah itu selama hidupnya nggak lepas dari masjid, Pak. Ketika berjuang di Mekah yang dibangun masjid. Ketika mau hijrah juga ke Madinah, mampir dulu di sebuah desa bernama Kuba yang dibangun masjid. Ketika sampai di Madinah juga yang dibangun masjid. Bagaimana memfungsikan masjid? Itu pertanyaannya. Usahakan masjid kita yang namanya apa, Pak? Al-Huda. Nurul Huda. Wah, namanya luar dahsyat sekali. Pertama, program masjid itu sesuai dengan keinginan jamaah lah. Apa itu? Sesuai doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Masjid ini jadi pusat penyelamatan akidah umat. Ya. Bagaimana agar komplek perumahan ini bapak-bapaknya bisa ada, semua ada minimal. Kemudian anak-anak remajanya, mahasiswanya di komplek ini bisa ngaji semua. Itu kalau nggak ada dakwah semacam ini nyakin kendor, Pak. Benteng pertahanan Islam di komplek perumahan ini dia tinggal masjid. Tapi saya sudah ingatkan kepada bupati atau wali kota gubernur, tolong silah kalau di komplek perumahan mau dibangun komplek perumahan, siapin masjid, siapin madrasah, siapin pesantren, siapin kuburan, harus tegas. Karena kalau sohor ada orang pada mati kayak di komplek ya lah kuburan. Arti kuburannya ngendi? Nah, inilah perlu kekuatan. Negara harus hadir ini mengingatkan ini. Padahal kalau di Pasungnya mah ada, tahu nggak ada masjid aja. Untuk umat Islam masih kompak. Kadang-kadang dikasih lahannya aja masih mending. Ini kadang-kadang lahannya aja nggak ada. Tapi saya dengar gembira dari Pak DKM ada masjid Pak Lim. Mantap lah, masih mending. Nah, tapi kan tidak cukup itu mas. Bagaimana agar masjid ini berfungsi menjadi penjaga akidah umat? Sesuai doanya, nas'aluka salamatan. Saya senang sekali kalau habis peringatan ini ada perubahan. Jamaah subuhnya tadinya 5, ya minimal jadi 6 lah. Syukur kalau 500, syukur kalau 15. Jadi umat Islam ini harus senang perbaikan. Ya, harus ada peningkatan. Jangan pening terus, katanya nggak ada. Harus apa? Peningkatan. Ya. Jadi yang pertama tadi programnya apa? Usahakan masjid menjadi penjaga akidah umat. Nas'aluka salamatan fid din. Kedua, wa'afiatan. Apa doanya? Wa'afiatan. Gimana caranya supaya jamaah itu sehat? Karena itu kalau di komplek ini ada 5 masjid, gimana caranya punya klinik? Minimal ada pemeriksaan tes darah, termasuk darah membaliknya nih, darah mudanya naik apa enggak? 5 masjid paling tidak 1 ambulan ini harus punya. Sebab pernah kejadian khutbah Idul Fitri, khotibnya meninggal, jatuh dari itu. Pada bingung,
mendadak cari aman. Kita harus siap dengan keamanannya, dengan ini. Karena itu imam kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nggak main-main, Pak. Dikawalnya ke bintang 4 itu, jenderal itu dikawal. Menengke nama imam, ya semati nedewek. Arab urip, Arab mati, penuh aja. Ini diciptasnya harus ada upaya ikhtiar. Aduh, sebab kalau nggak ada imam itu, Pak, apalagi imam sholat jenazah pada bengong semua. Ada yang nggak pernah ngimami sekali kami ngacak sholat jenazah pakai ruku. Itu karena apa? Karena masjid belum jadi sumber keilmuan. Salamatan fiddin, ya, wa afiatan fil jasad. Itu yang ketiga, wa barokatan fil rizki. Itu doa kita. Minta keberkahan dalam rezeki, bukan minta banyak rezeki doanya. Wa barokatan fil. Apa yang rezeki banyak dapat korupsi? Ya nggak akan berkah gimana? Hai. Tapi ya, jangan hasil. Gimana supaya wabarakatan ini? Tolong, ya, kas masjid itu ada berapa? Waduh, ada jamaah yang ditinggal suaminya, tahlilan gimana? Tackle oleh kas masjid. Mestinya begitu. Biar sejahtera. Waduh, ini anaknya yatim semua nih. Di backup oleh kas masjid di sekolah ini. Supaya wabarakatan fir. Jangan coba-coba duit DKM mendak di bank lama-lama, nggak boleh. Tapi bagaimana agar jamaah tersentuh, terbarokahi? Ini pada melotot ini setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Harus ada terobosan ini. Wahai para tokoh-tokoh. Udah kalau urusan APBD segala saya nggak ngerti lah. Udah urusan yang dodok-dodok. Ini di masyarakat supaya berkah. Waduh, ini kenapa jamaah ini nggak ke masjid-masjid? Aduh, Pak, bagaimana masjid perutnya lapar nggak punya beras? Beliin dari kas DKM. Nggak apa-apa. Terobosannya. Ya, sehingga kita betul-betul terjadi apa yang disebut dengan meniru akhlak Nabi besar Muhammad wa barakatan rizki. Kemudian wa taubatan qoblal maut, jadikan masjid sebagai pusat informasi akan datangnya hari akhir. Ya, disadarkan bagaimana tuntunan bagi mereka jamaah ahli masjid yang detik-detik sakaratul maut. Ya, itu pasti dalam pemandangan, jangan hanya pengumumannya saja, tapi bagaimana agar warga jamaah ini terakomodir untuk membantu dirinya untuk meniru apa yang disebutkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian wataubatan qoblal. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sadar akan arti masjid. Nah, pertanyaannya, Bapak ke masjidnya pengen diantar atau kesadaran sendiri? Ibu-ibu ke masjidnya pengen diantar? Pengen diantar marahnya jenah. Nah, dengan peringatan Maulid ini, mari kita bangkitkan kesadaran diri untuk wataubatan qoblal. Kemudian warahmatan indal maut, usahakan sepeninggal kita warga Ciruas ini semua pengen ngedoakan warahmatan indal. Kemudian pada kirim doa, ya. Kemudian yang terakhir wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Mudah-mudahan diselamatkan dari siksa neraka dan diberi ampunan ketika dihisab di yaumil qiyamah. Itu semua dari masjid mesti dipancar. Nah, untuk bisa memakmurkan itu, Menteri Agama pesan 5, Pak Ketua DKM dan Bapak-bapak Ibu-ibu, ya. Pertama,
tingkatkan terus kekuatan hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Yang kedua, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan, ekoteologi, bahasa kampung. Yang ketiga, jaga kerukunan intern umat beragama. Ada RT 1, 2, 3, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam, tetap bersatu. Intern umat beragama. Kemudian antar umat beragama, jaga. Mungkin di komplek ini ada orang Kristen, ada Hindu, jangan sampai pecah. Sebab bagaimanapun juga itu warga negara yang ada hak yang sama untuk hidup di sebuah negara bernama NKRI. Kemudian antar umat beragama dengan pemerintah. Awas jangan memusuhan dengan anggota dewannya, dewan dengan rakyatnya, atau dengan pemerintah. Kalau saya berbicara pemerintah, ya sejak RT sampai ini, mari kita jaga demi menjaga apa yang disebut dengan baldatun, thayyibatun, warabbun. Nah, kita selingi dulu dengan sebuah lagu agar kita ini kembali dengan tenang. Lagunya adalah jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. 1, 2, 11. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, ini kan bapak-bapak, dengerin ya. Enak nggak enak dilek aja. Memang yang enak mah ibu-ibu yang nyanyi ya. Bapak-bapak, apa-apa sampai melek ya. 1, 2, 13. Jaga hati. Wih, juara pertama bapak-bapak. Gabungan 1, 2, 15. Jaga hati. Efek banget diganti dulu nih supaya bisa ngejaga hati. Ini yang penting nih, jagalah sholat sebelum terlambat, jagalah sholat sebelum sekarat. Disadar dia, disadar ya. Udah masjidnya rame segala tertib, lu kaget orang di masjid ada uyun ke banyu lah berdiriku. Nggak sempat pernah itu pulau manjing wis mengkeknya udah banyu nela Gustil ayo ngomong maulid Nabi ya. Sekali lagi, jagalah sholat sebelum terlambat, jagalah sholat sebelum sekarat. Gitu ya. Mantap ini pokoknya, semua insya Allah mabrur. Ulangi 1, 2, 3. Jaga hati dulu 1, 2, 3. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Ganti dengan jaga sholat. Jagalah sholat sebelum terlambat, jagalah sholat sebelum sekarat. Kalau tadi baru 1 soal, sekarang soal kedua untuk bapak-bapak. Orang ngelamun baik, pengen madu, mamah muda. Ya, untuk bapak-bapak, kalau nggak kejawab baru saya lempar ke ibu-ibu ya. Bapak-bapak, coba bacakan surat An-Naba. Silakan, ada yang bisa? Itu surat An-Naba. Ya Allah, ada yang angkat tangan? Hai, ya udah dilempar ke ibu-ibu. Ibu-ibu, guys, ya ini duluan nih. Silakan Bu, ini Bu. Alhamdulillah, saya senang ya ibu-ibu semangat. Ayo Bu, ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amma yatasaalun. Allah. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah. Kalla saya'lamun. Allah. Thumma kalla saya'lamun. Allah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha Allah. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Allah. وجعلنا سراجا وهاجا Allah. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. Allah. Stop. Lanjutkan ibu di belakangnya tadi yang angkat tangan. Lanjut tuh. Lanjut ya. Sendiri ibu. Linukhrija. Linukhrija. Linukhrija bihi habawan batta. Terus wajannatin Alfafa. Inna yauma faslikan anami kota. Yauma yunfakh. Yauma yunfakh. Yauma yunfakh bisuri. Ya, lupa Bu ya. Lupa. Tolong diganti dengan alam nasrah. Ibu, lanjutkan yang tadi. Ibu. Apa? Alam nasrah? Ibu? Alam nasrah apa? Yang kan? Oke. Siapa yang hafal alam nasrah? Oh, ini yang terdekat ya. Ya, dekat. Nah, silakan Bu. Mic-nya kasihkan. Ya. Ini Bu. Maaf Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, yang dua maju ke depan sini sama yang tadi surat An-Naba. Tereng teng 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 teng. Hadiahnya langsung, jangan lama-lama ya. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau hadiah umrohnya anggota dewan yang ngasih itu. Ini Bu ya. Ya, ya. Ibu suka ini ngajar ngaji juga ya? Ya, harus ngajar di rumahnya masih. Terima kasih dan semangat kita jangan terputus hanya karena usia. Ini ternyata potensinya luar biasa, termasuk yang pertama tadi juga bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu di milenial menuju Indonesia Mas bisa terwujud berkah semangat dari ibu-ibu semua. Terima kasih Bu, sukses selalu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, jaga kekompakan, jangan ada konflik. Dan kita doakan Indonesia aman, Banten aman, Cirebon aman, Kota Serang aman, Kabupaten Serang aman, seluruh provinsi di Indonesia ini aman. Al-Fatihah.
Ya. Terima kasih pergi ke Irian melihat Cendrawasih, sekian terima kasih. Pawawan punya kekasih, sekian juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor punten, mohon berkenan untuk memimpin doa. Punten. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sadatina rasulillah ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ij'al hadha baladan amina, Rabbi ij'al hadha baladan amina, Rabbi ij'al hadha baladan amina, warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wadfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syada'idal mukhtalifat min wilayatina hadhi khassah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wa jami'al amrad wal fitan wal mihan ma la yaksibu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Allahumma subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya pergi, saya minta diiring dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada Profesor Dr. Wawan Wahyudin MPD. Dilanjut kepada Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, pada intinya adalah kekuatan bermasyarakat dan bernegara, pondasinya adalah di dalam rumah tangga. Maka hidupkan keteladanan dari Rasulullah SAW di rumah kita. Tadi poin yang utama adalah dengan sholat dan bertilawah. Sebelum kita tutup, boleh saya pantun sebentar Ibu-Ibu? Mangga. Sarapan pagi makan roti, Cakep. siangnya makan sushi. Makan siang. Jadikan sholawat sebagai obat hati, penenang untuk meredamkan emosi. Masya Allah. Jadi kalau nanti ibu-ibu mau marah sama anaknya, ingat salawat aja ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal hatinya meskipun masih agak jengkel gitu ya. Atau istighfar mungkin Boleh, ya Bu ya. boleh. Banyak-banyak istighfar, kemudian ambil wudhu gitu Bu ya, biar emosinya reda. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara.
Kami selaku pembawa acara, saya William Soraya Dan saya Sylvie Iza Alfia. Kami memohon maaf apabila ada sesuatu yang memang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Karena sesungguhnya kesalahan hanyalah milik kita dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tutup acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disempurnakan dengan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada pengurus ya. Mohon maaf untuk ibu-ibu, untuk yang